Di malam yang cerah ini, saya akan membahas tentang apa sih kecerdasan finansial itu. Orang yang memiliki kekayaan, mobil mewah, baju glamor. Bukan. Sebelum kita membahas tentang kecerdasan finansial, kita bahas dulu dari mana sih sumber kecerdasan. Oh iya. Semua orang juga tahu kecerdasan itu sumbernya dari sesuatu berbentuk seperti kacang mente dan keriput di dalam kepala kita yang beratnya sekitar 1,5 kg. Semut memiliki sekitar 500 sel otak, sama dengan jumlah sel yang hilang ketika kita minum minuman keras. Jumlah sel otak kita kurang lebih sekitar 100 miliar sel otak yang terhubung satu sama lain. Sel otak memiliki belalai besar dan juga belalai kecil. Belalai besar bernama akson dan yang kecil bernama dendrit. Dendrit di kepala kita panjangnya kurang lebih 160 km. Puyeng Anda memikirkan otak kita sendiri. Itu setara dengan keliling bumi sebanyak 4 kali. Oke ya, kita tidak bahas tentang itu. Lama-lama puyeng nanti kalau kita bahas tentang itu. Ternyata otak kita memiliki 3 lapisan, yaitu reptil, mamalia, dan neokorteks. Otak reptil adalah lapisan terdalam dalam susunan otak Anda. Otak inilah yang merangsang kita untuk mempertahankan diri. Anda tidak bisa belajar dengan nyaman ketika Anda dalam posisi terancam. Inilah peran dari si otak reptil tadi. Otak mamalia. Otak mamalia ini adalah otak yang fungsinya bersifat emosional dan kognitif. Jika Anda ingin belajar sesuatu, entah bisnis atau apa, tentunya tidak akan nyaman ketika tidak dalam suasana hati yang baik, atau orang-orang menyebutnya mood biasanya. Yang ketiga adalah neokorteks. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Neokorteks adalah tempat bersemayamnya kecerdasan kita yang bertugas mengatur pesan-pesan dan dikirim ke seluruh panca indera. Proses ini biasanya dikenal dengan penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, dan sebagainya. Pernahkah Anda melihat di sinetron-sinetron dengan televisi ketika seseorang koma dan ada mesin kotak yang menunjukkan grafik seperti sandi rumput? Dahulu mesin itu saya kira mesin untuk mendeteksi jantung. Ternyata mesin tersebut adalah mesin pendeteksi gelombang otak yang bernama elektroencephalograph. Ini yang tidak kita ketahui. Ternyata otak kita memancarkan gelombang, dan gelombang itu adalah gelombang delta, theta, alpha, dan beta. Gelombang delta berkisar sekitar 0,5 sampai 3,5 putaran per detik. 0 adalah keadaan ketika Anda mati. 0,5 adalah keadaan ketika Anda koma, dan selebihnya adalah keadaan ketika Anda tertidur pulas. Dalam keadaan ini, proses penyembuhan dan peremajaan sel berjalan terus saat Anda memasuki gelombang ini. Gelombang otak theta berkisar 3,5 sampai 7 putaran per detik. Ini terjadi ketika Anda tertidur dan bermimpi. Keadaan ini adalah proses penyembuhan yang luar biasa. Kemudian ada gelombang alpha. Terjadi ketika Anda dalam keadaan rileks, tanpa stres, dan hanya fokus kepada satu hal saja. Gelombang ini berkisar sekitar 7 sampai 13 putaran per detik. Di dalam gelombang ini Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda. Dan ini sangat penting untuk kehidupan bisnis Anda. Ada lagi, yaitu gelombang beta. Memancarkan gelombang sekitar 13 sampai 26 putaran per detik. Dalam keadaan ini,
kita sedang bersiaga penuh. Bahkan kita bisa memikirkan atau fokus kepada lebih dari satu hal. Orang dewasa bahkan dapat memikirkan sampai 9 hal sekaligus. Lalu, apa itu kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial adalah kemampuan memahami, membedakan, menarik kesimpulan dari komponen keuangan Anda untuk mencapai sukses finansial. Ternyata pebisnis hebat seperti Warren Buffett, Bill Gates, Robert Kiyosaki, mereka memiliki kecerdasan lebih dari satu kecerdasan. Mereka memiliki spiritual kontinen, emosional kontinen, power kontinen, intelektual kontinen, dan juga aspiration kontinen, atau bisa juga disingkat menjadi SPIA. Apa kelima kecerdasan tersebut? SQ atau spirit kontinen adalah bukan sekedar merujuk kepada agama, tetapi bagaimana Anda memaknai kehidupan Anda, bagaimana Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Ini sangat mendukung untuk kesuksesan Anda. Kemudian ada EQ atau emotional kontinen, adalah tentang bagaimana Anda dapat mendeteksi emosi dalam diri Anda maupun orang lain. Ini juga sangat penting karena ini akan membantu kita dalam bekerja sama dengan orang lain. Tentunya di dalam sebuah bisnis atau apapun juga membutuhkan bantuan orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Power intelligence adalah kemampuan kita memanfaatkan kekuatan baik dari luar maupun dalam diri Anda sendiri yang tampak sebagai kelebihan maupun kekurangan. Orang yang memiliki power intelligence ini bekerja secara sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang banyak. Sementara orang yang tidak memiliki power intelligence melakukan sesuatu yang banyak tetapi mendapatkan hasil yang sedikit. Atau orang yang sering tertipu. Ini orang yang tidak mempunyai power intelligence. Intellectual intelligence adalah kecerdasan untuk belajar dan mencipta. Inilah yang kecerdasan yang kita pelajari saat kita bersekolah sampai kita di perguruan tinggi. Kecerdasan ini sangat penting untuk seorang yang ingin cerdas secara finansial, karena ini adalah kecerdasan yang membantu kita untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Juga penting bagi seorang pebisnis. Kecerdasan aspiration. Kecerdasan ini adalah kecerdasan untuk memiliki aspirasi atau cita-cita yang tinggi untuk menggapai kesuksesan. Pada dasarnya, seorang pebisnis atau seseorang yang ingin sukses finansial mungkin selalu mempunyai target yang luar biasa, target yang setinggi mungkin. Contoh, ketika kita berumur 20 tahun, kita menargetkan bahwa di umur kita yang ke 25 tahun kita memiliki penghasilan pasif 100 juta per bulan. Nah, seperti itu contohnya aspiration intelligence atau kecerdasan aspiration.